sama-sama kita baca ya. Boleh teman-teman ya, kita buka surat Al-Waqiah ya. Kita sama-sama membaca, semoga yang mendengarkan pada sore hari ini serta membaca mendapatkan limpahan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sudah dibuka ya. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa qa'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah
Inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkara urban atsraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna alal hinsil azim wa kanu yaquluna iza mitna wa kunna turaban wa izaman a'inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhaz zallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him haza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tazakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falawla iza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibina zallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan surat Al-Waqiah. Semoga kita semua yang mendengarkan pada sore hari ini, yang telah mendengar maupun membaca, mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ikhwan, yang laki-laki boleh merapat barisannya ke depan. Ya. Gimana kabarnya semua nih? Kabarnya teman-teman? Kalau saya tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, istiqomah, Allahu Akbar ya. Siap? Siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, istiqomah, Allahu Akbar. Takbir. Boleh teman-teman yang ahwat ya merapat ya barisan. Yang ikhwan juga merapat yuk. Yang di belakang ayo merapat barisan. Ya. Yuk, mamasnya yang baju putih yuk merapat ke depan. Satu barisan. Nah, sini kan. Nah. Sudah? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekarang saya minta yang ikhwan pegang kawan di sebelah kanannya. Yang ikhwan pegang kawan di sebelah tangannya. Sama-sama semua. Pegang kawan di sebelahnya. Ayo, pegang. Pegang semua, ayo. Pegang, ayo. Yuk, saling pegang yuk. Bilang, sahabatku, makasih banyak sudah hadir sore hari ini. Saya doakan kalian semua sukses selalu, naik haji, bisa membahagiakan kedua orang tua,
baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu mungkin sesi tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada Ikhwan maupun Akhwat, ketika penyampaian materi boleh nanti jika ada yang membawa buku boleh dibawa bukunya, kita tulis bersama-sama. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama, kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya makin lancar dan berkah. Amin. Yang jawab salam saya doakan makin bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat yang baik untuk kita semua. Alladzi bi ni'matil imani wal islam. Terutama Allah itu memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kenikmatan itu menjadikan kita di antara hamba Allah yang betul-betul istiqomah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya mudah-mudahan kita semua yang duduk hari ini di sini adalah orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah juga yang menakdirkan kita bisa hadir dan sharing time pada kesempatan kali ini. Ikhwan, akhwat fillah, laki-laki dan perempuan yang sedang berada di jalan Allah, yang wajah-wajahnya penuh semangat, karena yang saya tahu di hati anak muda ada Allah, insya Allah, betul?
Di hati anak muda yang datang hari ini ada harapan dan keyakinan. Karena kalau bicara tentang anak muda, kalau ngobrolin soal finansial, ngomongin dengan anak muda, sebagian anak muda mungkin hari ini masih belum sukses finansial. Tapi setidaknya kalau ngobrolin tentang iman, insya Allah yang duduk hari ini bisa semua sukses dengan iman, betul? Karena kalau namanya finansial berproses, benar nggak? Gak semua orang walaupun udah lulus kuliah, bahkan sudah ada yang berumah tangga pun masih terus berproses. Kenapa? Apalagi di tengah kebutuhan hari ini yang banyak sekali ya, belum lagi kebutuhan yang orang yang menikah gitu ya, yang bujang pun punya kebutuhan, yang gadis pun punya kebutuhan. Kenapa? Karena yang namanya hidup kita tidak lepas dari yang namanya kebutuhan sehari-hari. Nah maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, maka apalagi topik hari ini sangat relate ya dengan anak muda. Temanya apa teman-teman? Sembuhkan lukamu dari semua rasa sakit. Kayaknya yang datang ini adalah orang-orang yang pernah punya rasa sakit di masa lalu kayaknya ya. Nah, ada di sini yang pernah merasa dikhianati orang, ada? Coba angkat tangan. Ya. Ada yang pernah dikecewain orang? Ada yang pernah disakitin orang, dikatain orang, dipojokin orang, pernah teman-teman? Bahkan mohon maaf Ustaz, rasanya itu Ustaz masih berbekas di hatiku sampai sekarang Ustaz. Wajahnya aku ingat, ucapannya aku ingat. Bahkan kalau ada videonya tersimpan di kepalaku Ustaz, videonya itu masih lengkap, belum berkurang sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Berarti lukanya begitu dalam teman-teman ya. Kalau seandainya memorinya begitu tersimpan dengan detail, ucapannya kata per kata terekam, berarti jangan-jangan kita belum move on. Nah, jangan sampai kita nggak move on ya. Karena kalau gagal move on ya, nggak bisa bahagia dari hari ke hari. Kenapa orang nggak bahagia itu salah satunya nggak bisa move on dari apa yang pernah dia lewati. Nah, maka topik ini menyembuhkan luka. Teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih caranya menyembuhkan luka? Kalau setiap kita pernah terluka, bahkan pernah dikhianatin, disakitin. Kadang kalau kita nggak tahu ilmunya bisa jadi nyimpan dendam sampai hari ini. Kadang sesak dada itu baru mendengar namanya saja udah naik darah. Ya gak? Saking mungkin perlakuan dari orang itu dulu begitu menyakiti kita. Ya. Dan sebetulnya secara manusiawi mungkin bisa diterima. Kalau kita disakitin orang ya, susah move on, mungkin secara manusiawi bisa diterima. Tapi kalau kita mengambil sebagai hamba Allah, oh ternyata ada ilmunya agar sakit itu tidak terus-terusan. Agar sakit itu tidak menjadi luka yang mendalam. Hingga akhirnya apa? Alangkah ruginya kalau kita hidup tidak bahagia. Apalagi hidup di dunia ini cuman sementara. Nah teman-teman yang berbahagia. Maka bagaimana menyembuhkan luka? Menyembuhkan luka adalah dengan hati yang terbuka. Belajar pulih dari rasa sakit dengan memilih pulih kembali bangkit. Kalau pernah kita dikecewain manusia, maka jangan lagi menaruh harapan yang berlebih berarti pada manusia. Kalau pernah kita disakitin oleh orang, berarti stop dong berharap berlebihan dengan orang. Kita sakit tapi kita masih memilih berharap dengan orang. Maka apa kata al-alamah kita? Apa kata ulama kita? Wabil khusus khalifah kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gerbangnya ilmu pengetahuan. Aku sudah merasakan kepahitan dalam hidup di dunia. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Maka teman-teman, laki-laki perempuan yang berada di jalan Allah, maka stop deh kalau seandainya kita masih menaruh harapan, pengharapan dengan manusia yang berlebihan. Ya, teman-teman yang mungkin di antara kita hari ini pernah dikecewain misalnya tentang jodoh, ya. Karena di luar sana mohon maaf ada orang yang pacaran 10 tahun, 20 tahun
Tapi pas akad nikahnya sama orang lain. Yang benar aja. Rugi dong, benar. Berarti kerjaan kamu selama ini yang pacaran misalnya gitu ya. 20 tahun pacaran, dia bukan jodoh kamu. Berarti kamu cuman sibuk jagain jodoh orang. Yang dulu traktir pacar gitu ya. Berarti sedang traktir calon jodoh orang. Akhirnya apa? Nggak bisa move on. Dihitung-hitung Ustaz. Alangkah ruginya Ustaz. 20 tahun pacaran lah beli ini gitu ya. Dan kalau mau diminta lagi nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin lah gitu ya. Emang kita ini apaan gitu ya. Udah ngasih diambil kembali gitu ya. Akhirnya apa? Timbullah penyesalan. Akhirnya dendam. Didoainlah misalnya sulit punya keturunan. Didoain mudah-mudahan ini dapat musibah, dapat ini pernikahannya. Astagfirullah. Dan dendam merusak kebahagiaan. Itu perkara jodoh. Perkara ekonomi, perkara uang. Misalnya gini teman-teman ya. Nanti kan teman-teman mungkin dihadapkan. Kita udah berjuang mati-matian daftar antri pekerjaan ya. Coba lihat sekarang. Antri kerja rame gak kira-kira teman-teman? Rame banget ya. Yang ngantre gawe. Misalnya dibuka lowongan yang dibutuhkan 30 gitu ya. Yang daftar bisa jadi 1.000 orang. Coba lihat CPNS tahun kemarin. Ya. Ketika dibuka CPNS ya, yang diterima misalnya di satu kantor cuma 2, yang daftar bisa ya 2.000, Masya Allah ya. Pertanyaannya 2.000 ini kira-kira doa enggak dengan Allah? Doa enggak? Doa. Kalau begitu Ustaz, apakah doa saya sebenarnya dikabulkan? Doa saya dikabulin enggak ya Allah gitu ya. Saya mau lulus di sini ya Allah. Tapi pas dicek yang daftar 2.000 orang semuanya juga doa dengan Allah. Tuhannya sama. Lalu yang membedakannya apa? Nah, yang membedakannya nanti balik lagi ke rumus. Bagaimana kita berdamai dengan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Qadarullah. Nah jadi teman-teman semua yang berbahagia itu tentang pekerjaan atau ekonomi uang lah ya. Bagaimana tentang ya ketika mungkin kita semua yang hadir di sini ya luka di masa lalunya, mungkin ucapan hinaan sekarang ya. Kalau tadi dikhianati nikah, dikhianati masalah percintaan lah ya yang pertama, yang kedua gagal misalnya bekerja ataupun buka bisnis ataupun cari rezeki ya. Yang ketiga mungkin luka itu bisa jadi dalam bentuk ucapan, hinaan, caci maki dari orang. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kita pun menjadi sakit gitu ya. Nah kalau kita teman-teman hidup nunggu ya, nunggu apa? Nunggu untuk orang tuh ngomong baik galau dengan kita. Kira-kira pacak enggak? Enggak pacak ya. Jangankan wong lain. Dek beradik baik. Apakah selalu baik ucapan dari adik beradik kita? Padahal dia saudara kandung, ya. Dan Quran udah mengkisahkan, ya enggak? Tentang kisah dek beradik kandung keluarga Nabi lagi. Nah, kisah siapa? Kisah Nabiullah Yusuf. Pertanyaan saya, Yusuf jadi orang terhormat di negeri Mesir, apakah ucuk-ucuk jadi orang sukses di Mesir teman-teman? Ketampanan itu langsung tiba-tiba di ACC gitu ya. Jadi orang pemimpin terbaik di Mesir karena tampan. Apakah begitu? Enggak. Coba lihat masa kecilnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf diapain? Dapat perlakuan yang tidak baik oleh saudara kandung dewe. Jadi kalau hari ini kita ngeluh dengan saudara kandung kita yang mungkin ada yang nakal gitu ya. 3 beradik, 2 beradik bagus galau, yang ketiga nakal. Misalnya ada tigonya nakal galau ya. Ada 7 orang, 6 bagus, 1 yang bermasalah. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nenek kita nih yang punya banyak, mungkin dia punya cerita nih atau ibu ya, punya banyak anak ya. Kita sekarang
Bukan sebagai orang tuanya tapi sebagai sesama saudara. Nah, maka ngambil hikmah dari kisah misalnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf ya. Karena mungkin kebaikannya, kesolehannya ya, disayang oleh ayahandanya ya. Ya. Bagaimana Nabi Yakub ya begitu sayang dengan Nabi Yusuf. Yusuf kecil waktu itu ya. Tapi ternyata gak semua saudara kandung senang ya. Ada yang merasa iri, kayaknya ayah bapak kita nih caknyo lainian dengan kawan kita saudara kandung kita Yusuf ini katanya. Lihatlah kau saling hasut. Akhirnya apa? Oh ternyata, nah ini pelajaran yang kedua, circle juga menentukan. Lihat saudara kandungnya itu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu ucapannya buruk. Akhirnya apa? Yang terjadi circle waktu itu buruk. Akhirnya bersepakat ya. Bersepakat bersekongkol ngajak sama-sama kerja bareng gitu ya. Untuk project ya. Bagaimana mohon maaf tuh menghilangkan Yusuf dari pandangan ayah beliau. Nah, akhirnya ada bujuk rayulah ayahanda, kami nak midang, boleh dak midang? Bahasa Palembang ya, boleh dak midang? Janganlah, kamu nih ini ternyata bapang tuh ternyata bu ya, ternyata naluri ayah itu bisa membaca sebetulnya ya. Nah nanti teman-teman mungkin ya, nanti insya Allah menjadi ayah dan ibu, kadang kita tuh kalau hatinya tuh betul-betul ngejaga dengan Allah, kadang kegambar. Kalau ada sesuatu yang mungkin nggak enak, kayaknya kita tuh tarik, ya bu ya, tarik ulur gitu ya, mau ngizinin anak, boleh nggak pergi malam misalnya kan, boleh nggak jalan-jalan jauh misalnya kan, misal Palembang nak ke kota lain 4 jam. Kadang orang tua tuh punya perasaan, koneksi gitu ya, dan ini terbimbing oleh Allah. Tapi tadi anaknya mencoba melobi, akhirnya tetaplah diizinkan tapi diamanai, tetap hati-hati. Ya tadilah ya akhirnya proses-proses ketika lagi midang ya muncullah pikiran buruk tadi. Akhirnya apa? Hingga akhirnya seakan-akan bikin drama. Dramanya apa teman-teman? Tahu dramanya apa? Nabi Yusuf seakan-akan diterkam hewan buas. Dan dibawakan bajunya yang berlumur darah. Masya Allah, tabarakallah. Dan singkat cerita ya ternyata Nabi Yusuf kecil ditinggalkan saudaranya. Hingga akhirnya apa? Dimasukkan di dalam sumur ya. Dan banyak sekali fasenya ya. Sampai diperjualbelikan ya. Setelah itu dinamika ini ya. Tapi Masya Allah ya. Sampai Nabi Yusuf memasuki fase saat masa muda pun masih ada ujiannya, betul? Nah, ada lagi ujiannya, apa ujiannya? Kena fitnah lagi, masuk penjara lagi, ya. Hingga akhirnya sampai akhirnya kesabaran Nabi Yusuf, ya, keimanan Nabi Yusuf, ya proses demi proses dilalui hingga akhirnya menjadi orang yang berpengaruh di Mesir, Masya Allah ya. Kalau dalam bahasa sekarangnya jadi pejabat lah ya di Mesir ketika itu, Masya Allah. Ini kisah Nabi Yusuf. Nah, pertanyaannya, setelah Nabi Yusuf sukses, ya, apakah ada rasa dendam? Nah, ternyata tidak ada rasa dendam. Ya, bahkan Nabi Yusuf itu, bagaimana dia memuliakan saudara-saudaranya, ya. Masya Allah tuh. Nah ini kalau mau belajar memang jangan sampai salah guru gitu ya. Kalau salah tempat curhat, bahaya nggak kira-kira? Bahaya ya. Misalnya lagi-lagi masalah, datang ke kawan. Ternyata kawan kita nih lagi ada masa samuniannya. Memanglah budak itu jahatnya. Astagfirullahaladzim ya. Akhirnya apa? Salah tempat curhat, akhirnya salah sikap, salah perilaku dan tindakan. Nah maka kadang circle ini sekali lagi juga menentukan. Maka teman-teman harapannya apa? Mudah-mudahan kita punya circle yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah balik lagi. Jadi kalau ada luka supaya sembuh. Nah, tahapannya apa?
Yang pertama adalah memastikan kita punya hati yang terbuka. Kenapa? Kalau punya hati terbuka akhirnya lapang dada. Makanya ya, kalau bicara tentang lapang dada ya, ini merupakan bagian tips ya. Bagaimana bisa menyembuhkan luka itu? Yang pertama hati terbuka ya, sehingga apa? Sehingga bisa lapang dada. Dan selanjutnya berdamai dengan masa lalu. Nah, yang pertama hati terbuka sehingga lapang dada. Yang kedua apa? Berdamai dengan masa lalu. Ini kiatnya bagaimana kita bisa menyembuhkan luka ya. Yang pertama ini kalau kita mau urai lagi ini misalnya. Hati yang terbuka sehingga mudah lapang dada. Ya. Artinya kita semua bagaimana membangun hati kita menjadi hati yang betul-betul qalbun salim. Hati yang terkoneksi dengan Allah. Dan hati orang beriman itu adalah hati yang qalbun salim. Teman-teman kita buka dulu ya. Kita ngaji bareng dulu. Yang punya Quran boleh buka surat ke-13. Ar-Ra'du ayat 28. Boleh dibuka ya, surat Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Maka teman-teman yang kepengen hatinya tenang, maka banyak-banyak rumusnya mengingat Allah. Nah, ini rumus nih. Gimana hati terbuka bisa lapang dada itu banyak-banyak mengingat Allah. Dan ini proses. Coba sabar itu kan pada pukulan yang pertama. Benar gak teman-teman? Coba kalau mau lihat respon kita tuh sebenarnya orang sabar atau tidak. Saat ada tumbukan yang pertama, saat ada ujian, kita sabar dah. Sama misalnya kayak gini teman-teman ya. Kadang kita tuh bisa membaca perilaku, gak bisa kalau orang lain ya. Nanti jatuhnya prasangka buruk. Kita tuh bisa ngecek diri sendiri. Ya, scanning diri itu gimana? Saat ada ujian pada pukulan yang pertama. Bukan habis kena pukul, istighfar, akhirnya nyesal. Bukan. Ngelihat kualitas diri kita hari ini. Saat ada tumbukan pertama ujian kehidupan. Gimana respon kita, itulah posisi kita hari ini. Contoh misal. Antum misalnya kesini ada yang pakai motor. Ada yang pakai motor kesini. Angkat tangan yang pakai motor. Tiba-tiba di jalan. Nah ini mau lihat bagaimana kondisi kita, apakah ngaji kita berefek apa tidak misalnya. Lagi nyantai motor, tiba-tiba ada yang nyalip di depan kita ngerem ngejut. Akhirnya kita terkejut dan respon keluar dari mulut kita apa? Alhamdulillah, astagfirullah. Berarti insya Allah sudah hijrah ya. Kalau yang keluar dari mulut masih, woi pacar dah kau nih nyetir, oh pacar dah kau, gimana mau, woi gitu ya nah. Jangan baik kalau misalnya ada bekas botol. Misalnya kan ada kalau motor-motor metik tuh ada kantongnya ya. Jangan-jangan udah dilemparnya ke depannya. Nah ini bagaimana respon diri. Nah tapi ingat ya, kita dapat ilmu ini gak bisa ngukur orang ya bro. Ya, bisanya ngukur diri sendiri. Nah ini kadang ngecek diri ya. Evaluasi diri itu sejauh mana. Tapi kalau kita bawaannya tenang, mungkin alhamdulillah udah ikut kajian misalnya Satu Cinta gitu ya. Sabar itu pada tumbukan yang pertama. Pada tumbukan yang keberapa teman-teman? Pertama. Pas lagi ada yang nyalip gimana responnya? Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku yang mungkin buru-buru. Jadi akhirnya apa? Jadi self reminder. Jadi ngingatin diri sendiri. Dan ini kenapa bisa gini? Nah, makanya ini kadang kita tuh tertanya ya, kenapa ya respon orang ada yang A marah, yang B sabar, istighfar, mohon ampun dan berpikir jernih. Kenapa? Gitu ya. Nah, teman-teman, pernah nggak lihat ada orang kecelakaan di jalan? Pernah ya? Kan kalau kita ngelihat ada orang kecelakaan di jalan, saya udah beberapa kali ya. Terakhir di dekat saya ketika di Talang Betutu tuh ya. Ada mobil sama motor kalau nggak salah ya. Itu hampir begocongan. Aneh nggak kira-kira? Le jatuh, le luko masih nak begocan. Why? Kenapa begitu? Harusnya kan kalau le jatuh, tolong aku dong gitu ya. Bantu dong luko misalnya. Tapi kok bisa? Emosi nak begocan. Why? Kenapa? Nah, pasti ada sebabnya. Sebabnya diantaranya bagaimana kondisi dua hal. Yang pertama imannya, yang kedua ilmunya. Kalau orang imannya baik, ilmunya ada, kira-kira selamat enggak? Selamat ya, damai, tenang ya. Tapi mohon maaf ya, imannya lagi kocar, kacir gitu ya, enggak bermasalah. Ilmunya enggak ada juga. Taunya kalau ada orang ngajak lagu misalnya. Semayang tidak bulu. Wah jadilah dia perang dunia ya. Wah tam-tum gitu ya. Dan inilah penyebab misalnya kawan-kawan kita yang mungkin masih kalau di kasus kenakalan remaja itu misalnya apa? Tawuran ya. Tawuran antar sekolah, antar kampus misalnya. Demo yang anarkis misalnya. Gitu dia ya. Nah tapi kalau seandainya kita punya iman, punya ilmu, insya Allah lah pikiran kita panjang lah ya. Sama seperti misalnya teman-teman nanti bisa jadi ya berumah tangga gitu ya. Saat ada pasangannya yang marah, nadanya tinggi, pasangan yang lain tenang. Akhirnya apa? Seperti api ketemu air, bawaannya jadi sejuk gitu ya. Tapi kalau api dengan api, kebakaran rumah tangga ya. Balik kau, yo aku nak balik nian, nah aja gitu ya. Ya sudah aku balik gitu misalnya kan. Balik kau dari sini misalnya laki marah. Bini, iya nian, kau itu ini diungkitnya kan. Kadang diantara suami istri kan ada yang ahli sejarah misalnya kan. Memanglah kau tuh sejak dulu, sejak bercewekan dulu misalnya kalau dia pacaran ya. Memanglah jadi tuh meledak ya nah. Tapi kalau seandainya misalnya salah satunya reda gitu ya. Reda ya misalnya lagi marah emosi ada satu yang reda. Paling lama 10 menit lah gitu ya. Habis itu minimal diam kalau mendadak gitu ya. Nah, gitu dia ya. Nah, maka sama ketika kita kepengen luka yang ada itu sembuh ya. Baik luka yang lelamo atau mungkin nanti ada luka baru gitu kan ya. Gimana? Yang pertama adalah tadi rumusnya menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka sehingga lapang dada. Nah dan lapang dada ini proses teman-teman ya. Bahkan mohon maaf untuk menyampaikan kebaikan saja kita perlu lapang dada. Lihat bagaimana Nabi Musa. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa diutus untuk mendakwahi siapa teman-teman? Hah? Nabi Musa? Fir'aun. Disuruh dakwahi Fir'aun. Yang gilonya tuh kebangetan. Ya, ngaku jadi Tuhan. Pacak ngidup ke wong, pacak mati ke wong, ya enggak? Ya, powerful lah gitu, ya. Tapi bagaimana Nabi Musa? Ya. Coba. Doa Nabi Musa yang sangat terkenal bahkan mungkin sering kita baca ya.
Rabbisrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana Nabi Musa? Ternyata ya Allah, ya Rabb, lapangkan dadaku. Ternyata nak berdakwah pun butuh hati lapang. Kalau hati tidak lapang, hati-hati kita ngajak orang-orang baik. Kita yang baca jadi tidak baik lagi ya gak? Misalnya kita ngajak kawan ya, tidak galak dia datang. Kita ajak 2 kali. Mulai kita dikatanya, kau ni sasa ini on, letau aku nih. Karena kita tidak menyerah, ketiga kalinya kita ajak lagi. Nah, persis dengan teman-teman panitia misalnya hari ini ngejapri ya, seluruh anggota, tapi yang datang ya enggak semuanya. Kan misalnya anggota grup kita 300 nih, dijapri semua ya. Capek enggak kira-kira? Capek enggak kira-kira? Capek, manusiawi, tapi lelah kalau lillah jadi berkah. Ustaz, sudah aku japri Ustaz, 300 orang. Yang datang misalnya enggak sampai 300. Nah, tinggal pilihan kita, respon kita yang menentukan bagaimana. Kalau kita kecewa, kira-kira pekan depan kita ngejapri lagi enggak 300 orang itu? Enggak lagi, kecewa ya. Berarti kita sudah terluka. Masa untuk dakwah aja kita terluka, yang benar aja. Rugi dong, betul? Harusnya gimana? Saat kita japri teman-teman kita ya kawan-kawan misalnya, dia belum bisa alasannya ini, ada yang sakit, ada yang kuliah macam, doain aja. Atau kalau sekarang kan ada fiturnya ya, centang biru gitu ya misalnya. Berarti nggak dibalas gitu ya, ngajak tapi nggak dibalas. Apa yang terjadi? Sudah, doain aja ya Allah mudah-mudahan Sabtu depan bisa hadir gitu. Nah kadang gitu ya, hati terbuka sehingga lapang dada gitu ya. Dan ini dibutuhkan juga di jalan dakwah. Sama dengan ya, misalnya hari ini hadir nih nenek dan juga bunda mungkin yang punya ada panti asuhan misalnya, saya lihat ya. Ketika mendidik anak-anak ya, coba panti asuhan tuh banyak nggak ujiannya kira-kira teman-teman? Banyak. Apalagi ada 20 anak, berarti ada 20 karakter anak yang berbeda. Dan masing-masing anak punya kelebihan dan kekurangan. Kalau tidak sabar, mungkin bisa jadi panti-panti tidak berkembang, tidak maju. Tapi berkat kesabaran ya, semua anak berhak jadi baik dan sukses. Sehingga akhirnya apa? Masya Allah ya, kayak nenek umur usia panti sudah berapa tahun nih dari berdiri? 25 tahun nih. Nenek kita nih, 25 tahun punya panti. Kira-kira kalau nggak ada ilmu sabar tutup ya nek? Tuh, contoh kasus ya. 25 tahun itu ada di sini yang umur di bawah 25, angkat tangan. Yang umur di bawah 25. Yang masih lama umur panti asuhan beliau, Masya Allah ya. Beliau ngurus panti 25 tahun sabar, sukses, alhamdulillah. Kira-kira nih ada enggak sekarang kesusahan makan? Jarang ya? Oh, makan. Bahkan kalau hari Jumat berlebih, Masya Allah. Coba kalau nggak sabar ya, mungkin orang-orang baik tidak akan menemukan di mana panti jami as-solihin. Tapi berkat sabar ya, lapang dada, yang dulu mungkin generasi awal makannya nasi kerupuk ya, ya. Sekarang nasi kambing paca, nasi ayam paca ya. Bahkan bisa jadi lebih lemak makannya dibanding yang nggak di panti. Oh ya. Antum misalnya yang di sini, misalnya yang lagi gak tinggal di panti, kira-kira makan nasi kambing sebulan berapa kali misalnya? Nah, coba kita bandingkan ya dengan orang di panti. Dan ini ya rahmat Allah loh. Ini hikmahnya luar biasa gitu ya. Sabar itu wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira pada orang-orang yang sabar. Nah itu cara menyembuhkan luka. Yang pertama adalah hati yang terbuka sehingga berlapang dada. Yang kedua, berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu ini ya, rumusnya sebetulnya adalah tentang konsep qadarullah ya. Qadarullah. Jadi gini,
Contohnya gini. Kamu telah belajar mati-matian misalnya ya. Tapi kok tiba-tiba nilainya masih kecil. Berarti qadarullah. Ya. Kamu udah nggak nyakitin orang. Tiba-tiba ya udah menjaga, gak pernah nyakit, gak pernah ngomong yang sombong lah dengan orang. Tiba-tiba disakitin orang, berarti qadarullah. Nah ini rumusnya, ini baru konsep qadarullah. Termasuk kita ketika ada orang yang ngomong gini, ngomongin jahat nian gitu ya, nyakitin nian, berarti qadarullah. Dan kadang ya, kalau kita tuh memahami konsep qadarullah ini teman-teman, sejatinya kalau ada orang ngomong jelek tentang kita, coba kalau kita orang yang husnuzon, ya Allah dia ngomong jelek tentang aku, apa betul ya Allah aku ini masih banyak kejelekan, bimbing aku ya Allah. Tuh bawaannya lebih positif gak? Lebih positif ya, dibanding ketika ada orang yang nyakitin kita, kita balas nyakiti balik. Orang nyaci kita, kita balas caci balik. Akhirnya apa? Jadinya kita tuh cuman kerjaannya niru keburukan orang. Sekolah tinggi-tinggi tapi kerjaannya cuman bisa niru keburukan orang. Yang benar aja. Rugi dong, betul nggak? Maka oleh karena itu teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua berdamai dengan masa lalu. Maka ya, mohon maaf misalnya ada orang yang trauma. Pernah dengar trauma? Pernah? Misalnya saat kita lihat ya beberapa kasus yang pernah kami jumpai misalnya, yang pernah mungkin teman-teman juga dengar ya. Ada orang misalnya akibat trauma di masa lalu dia melakukan keburukan yang sama pada orang lain. Dan itu biasanya mohon maaf contoh kasusnya misalnya kalau yang zaman sekarang itu adalah nyakitin pasangan misalnya. Nah, suami dengan istri. Akibat trauma di masa lalu dia pernah disakiti. Ya, wong dulu karena dia nggak move on, akhirnya apa? Diekspresikannya nyakitin pasangan halalnya. Nah itulah teman-teman kenapa pacaran itu nggak boleh. Ya. Kenapa kata Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisha safa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa'a sabila. Jangan kau dekati zina, zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kenapa misalnya orang nggak boleh pacaran misalnya ya? Nah kalau ada kekerasan dalam pacaran, KDP ya, KDP kekerasan dalam pacaran ini bisa berefek di rumah tangga loh. Kenapa? Trauma, orang yang pacaran trauma ya, sebenarnya masih beruntung kalau dia mau nikah. Coba kalau seandainya ada kekerasan dalam pacaran, sampai dia nauzubillah misalnya berzina, seks bebas ditinggalin ya. Akhirnya yang cewek misalnya merasa dirinya kotor gitu ya. Traumanya berat sampai ada orang yang bunuh diri ya, sampai aborsi gitu ya. Sampai rahimnya rusak gitu kan ya. Dan gak bisa move on. Segitunya Quran ngajarin sebetulnya rumusnya dipangkal, jangan deketin. Tapi Ustaz, dia udah telanjur Ustaz. Sudah telanjur menaruh hati. Ternyata yang dicintai belum tentu dinikahi. Makanya jangan berlebihan menaruh hati. Karena yang dicintai belum tentu bisa dinikahi. Gitu ya. Belum tentu bisa dimiliki. Makanya ini hati-hati ya. Ketika seorang ya dituntut untuk bisa lebih baik ya. Kan banyak orang sekarang tuh menuntut ya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Pengen cari pasangan yang gini-gini. Oh speknya tinggi. Akhirnya apa? Ada juga yang gak nikah. Ada gak orang yang gak nikah? Ada. Umur 30, 40 belum misalnya kan. Ekspektasi terlalu tinggi. Nah ini juga bisa apa? Sebab luka di masa lalu. Setelah digali, oh ternyata ketika dia gak mau nikah itu gara-gara ada trauma. Punya dulu pacar yang lama tuh karena speknya rendah akhirnya susah
move on gitu ya. Akhirnya menunda nikah lagi gitu ya. Nah, maka teman-teman semua yang berbahagia, maka berdamai dengan masa lalu ini rumus qadarullah kuncinya ya. Kalau hati terbuka tadi rumusnya berlapang dada. Yang kedua berdamai dengan masa lalu rumusnya adalah qadarullah. Nah, maka qadarullah ini artinya apa? Kita harus meyakini bahwa bahkan sebelum penciptaan alam semesta ini 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta semua sudah tercatat di sisi Allah ya. Pena telah diangkat kata Nabi dan catatan telah diterbitkan ya. Nah, pena udah diangkat ya dan tintanya telah kering. Masya Allah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, berdamai dengan masa lalu ini, kenapa penting kita mengatakan lagi-lagi qadarullah gitu ya. Disakitin orang yang sudahlah qadarullah memang kayak begini gitu. Dikhianati qadarullah gitu. Ujungnya begitu dia ya. Tapi tetap diiringi dengan bagaimana terus berbenah ya. Nah, kalau dua hal ini nggak dikerjain, efeknya apa? Efeknya bisa jadi kita hidup dalam andai-andai terus. Nah, ada nggak teman-teman orang yang hidup dalam andai-andai? Ada ya. Andai, coba dulu. Andai aku dak berkawan dengan dia. Andai aku dak pacaran dulu sama dia misalnya. Andai ini. Nah ini ketika kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi kalau kita bisa berdamai dengan masa lalu, insya Allah andai-andai pun bisa kita coret dan kita bisa rubah dengan apa? Insya Allah kita bisa lebih baik ke depannya. Begitu ya dengan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika nanti kita mendapatkan luka baru ya, maka akhirnya ketika sudah punya ilmu hari ini, maka insya Allah ya ke depan insya Allah jalannya akan semakin mulus, akan semakin baik. Kenapa? Karena kita telah dapatkan kuncinya. Nah, maka pada kesimpulan, supaya mudah ke depan berdamai dengan apapun luka ataupun ujian kehidupan, maka kuatkan dan tingkatkan 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua ibadah, dan yang ketiga ilmu. Apa teman-teman? Iman, ibadah, ilmu. Nah ini untuk kita jalani masa depannya. Ada kisah sebenarnya, kisah sahabat Rasul yang sedang berperang. Namanya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Pernah mendengar teman-teman kisah ini? Kisah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika berperang ya. Apa ujian kehidupan yang dia tempuh? Putus tangannya. Menurut sebagian orang, tangan itu penting gak teman-teman? Penting gak tangan? Coba ketika Ja'far punya iman, ibadahnya kuat dan ada ilmu dari Nabi Muhammad. Ya, bahwa kata Nabi, tangannya akan diganti dengan sayap nanti di surga dan dia bisa berkeliling kemana saja. Apa yang terjadi dengan Ja'far? Lapang dada. Ini contoh sirah ya. Masya Allah. Dan bagaimana seandainya kita punya iman, punya ibadah yang kuat, punya ilmu, insya Allah teman-teman, seberat apapun masalah kita hari ini ya. Masalah kita kalau mau dibandingkan dengan ashabikunal awalun, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh ya, mungkin kalau dibandingkan dengan kita sangat jauh, tapi rumusnya akan tetap sama. Ketika kita ingin bagaimana bisa hidup lebih baik, maka harus kuatkan iman, kuatkan ibadah, dan kuatkan ilmu kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kita telah saksikan dan simak bersama-sama sesi tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada
Ikhwan maupun akhwat atau jamaah kajian Majelis Satu Cinta, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah kita bahas bersama-sama, boleh bertanya, atau berkaitan di luar materi juga tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ikhwan, laki-laki atau perempuan, akhwat, kami persilakan. Bebas mau bertanya tentang apa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia, umur saya sekarang 19 tahun. Ustadz izin bertanya, apakah restu dari pihak laki-laki itu penting? Misal saya sekarang sedang bisa dibilang lagi, ya itu kan Ustadz, terus apa orang tua dari cowok saya tidak setuju karena dia merasa saya bukan cewek baik-baik. Dia bilang karena saya seorang kemarin suka pakai pakaian seksi kemarin dan juga seorang model gitu kan. Terus tiba-tiba dekat sama cowok yang keluarganya Islami gitu. Terus saya nggak dapat restu dari keluarga cowok itu. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Cukup dulu jawab ya. Oke, siap. Ya, ketika kita sedang bertaaruf lah ya, ataupun sedang proses akan menikah Kak ya, kita dihadapkan dengan kondisi saat dimana pihak laki-laki, dalam hal ini berarti orang tua beliau ya. Jadi begini teman-teman, ada satu konsep yang perlu kita pahami, bahwa tidak setiap hijrah kita itu selalu membuat hati kita langsung bahagia mendengar respon orang sekitar kita. Kenapa? Karena namanya hijrah ini adalah proses. Dan kita nggak bisa ngontrol apa yang dilihat oleh orang, apa yang didengar oleh orang. Tapi apa yang bisa kita respon dari diri sendiri. Nah, kalau seandainya mohon maaf kakak misal lagi kenalan, ta'aruf ataupun bahkan sudah mau menikah, pihak sebelah calon tadi dia masih menilai buruk tentang kita, apa prasangka baik yang harus kita bangun? Oh, berarti ini bukti sayangnya orang tua dengan anaknya. Apalagi anak laki-laki kan baktinya kepada orang tua itu seumur hidup gitu kan ya. Nah, maka tinggal kita yang berlapang dada. Makanya gini, konsep qadarullah ini betul ya. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Akhirnya apa? Ya sudahlah, astagfirullahaladzim, memang aku dulu mungkin karena punya masa lalu yang kurang baik, pernah tidak menutup aurat. Tapi Allah, aku janji mulai hari ini aku kepengen jadi orang yang lebih baik, memantaskan diri. Hingga akhirnya apa? Kita akan fokus kepada diri kita ya. Kalau seandainya setelah kita berubah jadi lebih baik ya, tapi bukan dalam rangka kita membaikkan di hadapan calon tadi, bukan ya. Kita betul-betul memperbaiki diri. Qadarullah ternyata calon tadi datang kembali mengajak menikah, berarti qadarullahnya kita bersama. Kalau tidak, berarti qadarullah Allah akan siapkan kita jodoh yang terbaik. Kenapa kata Allah? Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Berarti Ustadz, kalau ada laki-laki ya, dia enggak bisa aku dapatkan
bisa jadi Allah telah menyiapkan jodoh yang pas dengan kondisi kamu di waktu terbaik, kamu akan dapat pasangan yang terbaik. Maka oleh karena itu bukan tentang salah apa benar sikap orang tua. Mungkin dari sudut pandang orang tuanya mungkin dia benar ya. Tinggal kita bagaimana kita sajalah ya. Karena kita nggak bisa nilai sikap orang, kita bisanya menilai sikap diri sendiri. Insya Allah dengan berlapang dada kakak akan dapat jodoh yang terbaik. Yang penting fokus mulai hari ini nutup aurat, hadir ke kajian, baca Quran, dalamin ilmu, terus tingkatkan ya iman kita, ibadah kita, doa terus dengan Allah. Waktu tahajud, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik. Ustadz boleh nggak saya doain calon saya yang orang tuanya masih bermasalah belum bisa nerima? Boleh. Doanya gimana? Doanya yang adil saja. Gimana caranya? Ya Allah, kalau dia baik untukku ya Allah dan untuk agamaku ya Allah, mudahkan kami hidup bersama. Kalau seandainya ya Allah dia tidak baik untukku ya Allah, maka bantulah dia menjadi orang yang lebih baik dan berikan dia jodoh yang terbaik. Akhirnya lapang dada. Begitu dia ya. Barakallahu fikum. Oke, silakan ada lagi? Kakak, Ayu, adik-adik ada yang mau bertanya? Silakan. Yang Ikhwan ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andra Petri Pratna, asal saya dari Sematang Borang. Tadi materinya cukup menarik bagi saya, di mana kita mengimprove diri untuk move on dari orang yang menyakiti kita. Dari sekian materi yang telah disampaikan Ustadz tadi, saya menarik satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri sedangkan orang tersebut itu menyakiti bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan setahun, bisa jadi puluhan tahun. Terima kasih Ustaz. Iya, ini Masya Allah ya. Sebenarnya gini teman-teman, makanya kita hidup ya nggak bisa megang mulut orang gitu ya. Kita nggak bisa ngebaca bagaimana perlakuan orang untuk kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita. Nah pertanyaan Ustaz, saya sudah sabar nih, nah, gitu ya. Kalau bahasa sebenarnya berapa kali jatah sabar kita dengan orang tersebut misalnya gitu ya. Nah sebenarnya sabar itu tidak berbatas. Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk merubah orang. Kita hidup itu untuk merubah diri kita. Bagaimana respon kita dari hari ke hari itu tetap baik. Ya gitu dia ya. Maka akhirnya ketika ada orang ya, kita sudah maafin, dia lakukan lagi kesalahan yang sama, ya sudah maafin aja. Sebagaimana kita belajar dengan sifat Allah yang maha pemaaf dan maha pengampun. Ya Allah ya Ghafur, yang maha mengampuni. Akhirnya apa? Hati kita jadi lapang dada dan hati kita juga mau memaafin orang walaupun orang tersebut sering berbuat nyakitin kita. Habis minta maaf dia nyakitin lagi. Besok nyakitin lagi. Dimaafin lagi, nyakitin lagi. Dan mak itu terus gitu ya. Jadi kita maafin lagi aja. Kenapa? Allah pun begitu dengan kita. Saat kita berbuat dosa, Allah ampuni. Besok ada lagi nggak yang buat dosa? Tapi diampuni lagi nggak oleh Allah? Diampuni. Kata Allah, ampunanku ya lebih luas, gitu ya. Nah, bahkan kalau ada di ayat Al-Quran itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosamu, aku akan ampuni, kata Allah. Masya Allah ya. Maka akhirnya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan terus beramal soleh, hingga akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang terus bersabar, yang sabarnya tanpa batas, yang sabarnya ya tidak berujung, begitu dia ya. Maka sekali lagi jangan ngukur orang lain, cukup ukur diri sendiri. Jadi yang sekarang yang dipikirkan apa? Aku harus lebih kuat, aku harus lebih sabar, aku harus lebih baik, begitu dia ya. Barakallahu fikum. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan Kak, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya tinggal di Pasundan Kalidoni. Mau bertanya berkaitan dengan pola komunikasi orang tua. Di fase yang di umur saya itu memang sudah ke fase ke jenjang serius, namun terjadi problem sehingga harus berkomunikasi dengan pasangan, sehingga saya mengalah dan memilih orang tua. Dan di sini mau bertanya maksud makna dari ketidaksetujuan orang tua. Mungkin dari sebelah akhwat tadi bertanya pihak laki-laki yang tidak menyetujui. Artinya orang tua tuh ada alasan. Nah, maka di sini mau bertanya makna dari alasan kedua orang tua itu. Memahami sebagai konteks anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Terima kasih. Ya, jadi gini Bang, Masya Allah ya, ini masih nyambung. Sebenarnya dua sisi sebetulnya. Makanya kita sebagai anak, ketika kita ada kesempatan berdialog, ya. Tapi lagi-lagi ya, kalau anak berbakti itu pasti izin dengan orang tua. Ayah, misalnya ibu, boleh nggak aku tanya, bahasanya gitu ya. Ataupun boleh nggak nyampaikan sesuatu. Nah, artinya apa? Dialog antara orang tua dengan anak itu boleh, ya. Pada ranah-ranah apalagi menentukan pasangan, ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita sudah tahu bahwa pertimbangan orang tua kita, gitu kan ya, ataupun orang tua pihak perempuan ya dalam hal ini, itu dalam konteks misalnya tentang kepribadian yang butuh kita konfirmasi, boleh kita konfirmasi. Tapi seandainya kalau itu dalam bentuk bukan hal yang salah, artinya tepat gitu ya. Misalnya contoh kayak tadi misalnya si orang tuanya bilang dia tuh dulu pakaiannya nggak nutup aurat, misalnya pakai seksi segala macam. Anak kan nggak bisa debat bener gitu ya. Nah, tapi kita kalau mau mencoba mempertahankan calon kita di hadapan orang tua boleh berdialog. Tapi ingat, rumus dialognya jangan sampai nyakiti orang tua. Itu saja batasan anak. Anak tuh boleh berdialog dengan orang tua, menyampaikan keinginan, mungkin ada sesuatu yang miskomunikasi, boleh disampaikan. Begitu juga dengan orang tua. Sebenarnya orang tua itu tidak boleh juga terlalu otoriter ya, harus terbuka. Jadi orang tua, nah tapi lagi-lagi kita nggak bisa ngajarin pemahaman yang kita dengan orang tua, ya. Apalagi sudah di injury time gitu ya. Sudah saat nak kenal nah harusnya kapan? Kapan kita tuh kalau mau dialog dengan orang tua sebelum mengenalkan calon, gitu dia ya. Misalnya nak dialog dengan orang tua, kita misalnya dapat ilmu kajian, kita sharing ke orang tua, jangan letak bentur baru kita ngasih ilmu, ini nggak tepat, ya. Kenapa? Namanya orang yang sudah punya sudah pengalaman, kalau kata orang tuh, lah duluan makan garam, ya nah. Dia sudah tahu pedas, asam, manis gitu ya, kehidupan. Nak kita gurui ya udah cocok gitu ya. Nah makanya kalau nak sharing orang tua,
polanya adalah kalau bisa sebelum hal yang mau kita sampaikan, begitu dia ya. Nah kalau seandainya sudah terlanjur, nah tinggal tadi usahanya bagaimana kita berdialog saja. Dialog kalau menang, benar menang gitu ya, anak orang tua akan memahami gitu ya. Akhirnya di ACC. Kalau tidak, rumus balik qada Allah, mungkin belum berjodoh dan insya Allah jodohnya yang lebih baik. Begitu dia Bang ya. Oke, itu saja ya teman-teman semua. Makasih banyak yang sudah hadir hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan. Mudah-mudahan teman-teman semua masih semangat ya. Masih semangat ya lo ya? Semangat dong ya, takbir. Insya Allah kita jumpa Sabtu depan ya. Insya Allah bila mana tidak ada halangan kita akan jumpa. Oh, kita ada kegiatan ya Sabtu depan, mohon maaf ya. Sepertinya kita ketemu 2 Sabtu lagi. Tapi sebetulnya Sabtu depan itu Ustadz tuh memindahkan tempat taklim. Karena Sabtu depan kita ada program camp sehari bersama Al-Quran di Talang Betutu. Tempatnya di tempat kami di Al-Mumtazah Islamic Center. Mulainya jam 8 pagi, pulangnya jam 8 pagi hari Sabtu. Pulangnya insya Allah jam 8 esok hari Ahad. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ikut camp baik ikhwan ataupun akhwat ya masih boleh insya Allah. Tapi kuotanya tinggal sekitar 15-an lagi ya. Kalau ada yang mau ikut nanti bisa japri ke nomor admin Kak Abiu ya. Silakan kirim nama lengkapnya, nomor WA-nya ya. Camp sehari bersama Al-Quran. Belajar banyak hal lah ya tentang ilmu-ilmu kehidupan. Ada duha barengnya juga, tilawah segala macam lah, tahajud, reminder ya. Kalau ada yang mau ikut boleh ya. Ada yang sudah daftar? Ada yang sudah daftar belum? Ada yang sudah daftar? Ada yang mau ikut? Ada yang kepengen ikut? Nah, Ustadz boleh nggak kalau saya ikut sesi sore Cak ini Bay? Boleh ya. Hanya saya kita pindahkan tempat taklimnya di sana ya. Nah, kalau taklim di sini lagi insya Allah ketemu 2 Sabtu lagi di sini. Nah, untuk Sabtu depan ini taklimnya dipindah di sana karena temanya insya Allah untuk umum, bisa untuk semua ya. Itu saja, kita tutup dengan hamdalah sama-sama, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa sama-sama. Kita awali dengan istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari teman-teman kita angkat tangan posisi berdoa. Saya berikan waktu 2 menit untuk teman-teman semua memanjatkan doanya masing-masing. Berdoalah sehusu mungkin. Di majelis ilmu disaksikan para malaikat yang insya Allah mengaminkan semua doa-doa kita yang hadir hari ini. Amin. Silakan minta semuanya dengan Allah. Mintalah sehat. Sebutkan nama kita masing-masing. Ya Allah, aku hambamu minta sehat, minta rezeki lancar. Silakan. Doakan orang tua kita. Bagi yang sudah menikah doakan pasangannya, anak-anaknya. Doakan juga saudara kandung kita masing-masing, silahkan. Hadiahkan doa untuk orang-orang baik yang pernah berbuat baik dengan kita, baik guru ataupun sahabat. Dan titip doanya buat Ustadz Reno, silahkan, nama saya Reno Negara Pratama, doain saya, doain Ustadz semoga sehat, rezekinya lancar. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat semua, amin. Makasih banyak, doain keluarga kami sakinah, anak-anak kami soleh-soleha, tim-tim dakwah kami dikuatkan Allah. Dan doakan juga majelis Satu Cinta terus bertumbuh, dikokohkan Allah dan bertambah banyak orang yang hadir yang dicintai oleh Allah.
Doakan juga saudara kita di Palestina. Ya Allah, mudah-mudahan Palestina merdeka ya Allah. Dan doakan juga orang yang ada di kanan, kiri, depan belakang kita yang duduk sama-sama dengan kita. Habis ini dia pulang, doakan selamat, makin sukses, lancar rezeki. Amin. Amin ya Allah. Amin. Makasih banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatin waltaqat ala ta'atin wa tawahadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bi wa jamilit tawakkulli alaih wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahi majelis kami hari ini ya Allah. Selamatkan, sehatkan siapapun yang datang dan akan kembali ke rumahnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya Allah. Tambahkan iman ilmu pada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau di sini 2 Sabtu lagi. Kalau Sabtu depan mau hadir silahkan diatur di tempat Ustadz ya. Makasih banyak, ikan hiu melambai-lambai, see you goodbye. Dan nanti silakan teman-teman yang pengurus yang mau rapat bareng ke KABIU silakan ya untuk ngeplan program-program dakwah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa dan muhasabah kita pada sore hari ini, maka usai sudahlah acara kita pada kajian rutin Majelis Satu Cinta yang bertempat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kota Palembang. Semoga kita semua yang mendengarkan dan hadir pada sore hari ini mendapatkan ilmu, keberkahan serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga turut mengundang baik ikhwan maupun akhwat untuk hadir ya di camp sehari bersama Al-Qur'an insyaallah Sabtu depan. Dan agenda terdekat insya Allah juga ya untuk hari Selasa pesantren masyarakat Palembang. Jika ada yang datang boleh konfirmasi ke nomor saya ya. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga Allah SWT melimpahkan nikmat kepada kita semua dengan penuh inayah dan juga keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita akhiri majelis kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.